Kita kalau dicap sebagai anak pesantren, pasti yang selalu kodong anak pesantren ji. Tidak bisa begitu. Assalamualaikum, alhamdulillah hari ini sebuah kenangan akan saya ulang kembali karena saya dapat undangan dari Pondok Pesantren Darul Arkam Gombara. Dan ini undangan teman-teman dari adik-adik santri yang tergabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah Gombara. Mudah-mudahan sebentar dapat bersilaturahmi kembali dengan guru-guru saya. Mudah-mudahan ada yang ingat, mudah-mudahan, amin. Oleh sebentar sedikit lagi kita akan sampai. Dan ini bicara soal pendidikan. Aduh, saya sebenarnya agak deg-degan dan nervous karena baru pertama kali sejak tahun 2005 saya tinggalkan pesantren dan baru ada momen yang saya kira ini sangat bagus momentumnya untuk bisa hadir kembali di pondok. Oke. Tali, di mama peperan mama. Idan le kamera berita. Kata rupanya janjina. Sekarang majina ruku dari kanta. Dasir ada kita lima pengaruh. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah. Anda. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Wang sudah diundang hadir di sini. Saya merasakan kayaknya mau bermalam ini Ustaz. Kalau saya ini, aduh, nggak tahu mau bilang apa saya ini Ustaz. Saya pertama kali diketahui atau tercium bahwa saya adalah alumni pondok pesantren memang ketika berkecimpung dalam dunia media sosial adik-adik. Saya diketahui orang kepo-kepoin, orang buka Google, orang buka berita-berita. Tidak bisa saya bohong bahwa di kurikulum vitae saya, di CV saya, di biodata saya, di sana terpampang indah dan nyata bahwa saya pernah mondok di pesantren Gombara Darul Arkam. Dan saya tahu persis bahwa banyak sekali ilmu yang harus saya amalkan dari pesantren ini. Dan ketika sekolah di Aliyah, di SMA, di kampung, alhamdulillah saya mendapatkan banyak prestasi. Jadi ketua OSIS, itu berkat gemblengan pendidikan leadership di pesantren ini. Saya masih ingat muhadarah, saya masih ingat waktu kita baris mufradat, saya masih ingat sekali macam-macam. Di masjid inilah Ustadz, izinkan saya cerita, di masjid inilah dek, nasib saya berubah. Bukan, saya masih ingat dulu Ustadz siapa ya, pembina putra, Ustadz Hayatuddin Yatim. Beliau masih hidup insya Allah ya. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan. Berkat beliau lah saya pernah jalan bebek dari asrama ke pesantren, ke masjid ya, hanya karena saya terlambat bangun subuh. Iya. Saya hobinya begadang Ustaz. Iya. Jadi aduh, biasa kita keteteran kalau salat subuhnya. Dan di sini biasa kan harus salat sunat 2 rakaat sebelum azan subuh. Saya terlambat bangun waktu itu, harus jalan bebek karena waktu itu model pengkaderan masih yang seperti dulu ya. Tetapi saya bersyukur karena itu Ustaz. Wah, betis saya ini berdarah-berdarah ini. Kita dicubit apa segala macam. Tapi saya mau bilang sama adik-adik, saya bersyukur hidup di era itu, saya bersyukur mondok di era itu. Karena kenapa? Kalau bukan karena itu, kalau bukan karena Ustadz dan senior-senior saya di SMA waktu itu, mungkin saya tidak menjadi seperti sekarang. Yang saya mau bilang apa? Bahwa memang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itulah yang selalu saya dengar di masjid ini hampir setiap setelah sholat 5 waktu. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kau tidak rubah dirimu sendiri. Ustadz hanya menjadi fasilitator. Kepala sekolah hanya jadi fasilitator. Senior-senior itu hanya menjadi fasilitator. Menjadi wasilah untuk meraih apa yang kita harapkan. Apa yang saya mau cerita adik-adik sekalian? Bahwa ternyata perubahan itu sangat luar biasa. Dan itu sangat berpengaruh yang namanya lingkungan. Sangat berpengaruh yang namanya kondisi di mana kita berada. Ingin sekali rasanya, saya waktu itu ingin sekali selama-lamanya di pondok.
supaya terjaga apa yang kemudian kita pelajari ini. Tetapi qadarullah, Allah berkehendak lain. Pesantren inilah yang memberikan saya, mengantarkan saya masuk di kampus merah Universitas Hasanuddin. Karena saya masuk di pesantren itu tidak dites tertulis, hanya dites melalui jalur prestasi. Prestasi saya yang tertinggi adalah juara 1 pidato bahasa Arab. Karena kenapa? Waktu saya di pesantren digembleng betul bahasa Arab di sini. Makanya rambut saya banyak bengkok-bengkok waktu itu Ustaz, karena baru tumbuh ditokak lagi kasihan. Ya, karena kedapatan berbahasa Bugis. Waktu itu bahasa Bugis saya kentara sekali, orang Bone, jadi kelihatan sekali kalau saya dari Bone, Kak. Iya, karena sedikit-sedikit bicara Bugis lagi, doi kasih naman rasa ki. Tantangan yang paling kita hadapi hari ini adalah karena sekarang itu orang terima kerja, tidak dilihat lagi kau ini bisa apa enggak. Kamu ini pernah di kampus mana, warna alma matermu warna apa, di pesantren mana kemarin, enggak lagi. Sangat tidak ditentukan lagi ternyata soal itu. Apa yang saya mau sampaikan bahwa itulah problem yang kita hadapi. Banyak orang pintar tetapi karakternya enggak ada. Banyak orang hebat di era sekarang tetapi sangat sulit untuk beradaptasi dengan apa yang menjadi keseharian manusia. Manusia itu sederhana deh. Bagaimana kemudian attitude nomor 1. Di pesantren saya ini saya diajar selain persoalan agama, diajar juga makiade. Artinya kita disuruh untuk sopan santun, sipaka tahu, sipaka ingat, sipaka lebih. Disinilah tempatnya belajar. Makanya kalau orang ditanya soal agama dan sebagainya, alhamdulillah saya mampu menjelaskan, mampu berusaha sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena kenapa? Itu persoalan ilmu, itu persoalan lingkungan, itu persoalan kebiasaan. Makanya sekarang kalau ditanya deh problemnya, saya kira itu tantangan yang paling besar sekarang. Sederhana ternyata, karena tidak ada keberpihakan yang terlalu lebih kepada kita sebagai anak-anak muda atau sebagai anak remaja. Poin saya sederhana, Kakak. Apa itu? Bahwa kenapa ada keinginan untuk saya melakukan seperti itu? Karena eranya sudah berubah. Bayangkan Pak, sekarang hari ini begitu banyak kebaikan yang kita lakukan, tapi hanya karena ada satu kesalahan, itu yang diabadikan oleh orang lain. Makanya ada anunya teman saya, banyak kebaikan diabaikan, satu kesalahan diabadikan. Dan saya kira itu tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita pelajari di pondok. Mulai sekarang karakter yang paling penting adalah karakter di situ. Karakter prinsip hidup. Makanya rata-rata orang yang mampu survive di era seperti sekarang adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan agama, paham agama, mampu bersosialisasi, dan itu insya Allah akan menjadi pemenang. Tinggal bagaimana punya skill. Saya ingin juga meminta kepada kesempatan ini Ustadz, bagaimana kemudian anak-anak santri kita mulai sekarang tidak hanya fokus pada agama, tetapi bagaimana mereka memiliki daya kreativitas yang tinggi, bisa menjadi calon-calon entrepreneur ke depan, bisa menjadi pengusaha-pengusaha ke depan. Karena kenapa? Kita kalau dicap sebagai anak pesantren, pasti yang selalu kodong anak pesantren ji. Tidak bisa begitu. Makanya itu yang saya rasakan ketika saya keluar dari Gombara, yang saya rasakan apa? Cap-cap seperti itulah yang saya hadapi. Oh, anak pesantren, oh mengaji tidak tahu. Itu yang cap selama ini yang saya hadapi. Oh, mengaji tidak tahu kodong, tadarus ji. Oh, baca-baca ji tidak tahu dan sebagainya. Itu yang stigma yang melekat di kita. Gara-gara stigma itu yang melekat sama kita, saya tidak setuju. Makanya kita lawan, kita hadapi dengan apa? Kita berikan karya terbaik yang kita punya. Sekarang bahkan di sini. Oke deh. Takbir! Masya Allah. Dulu ini tempat saya belajar kelas di sini. Saya masih ingat di bagian-bagian sini saya selalu latihan Pak. Jadi kalau sudah pulang suami temanku tuh, saya sendiri mami dalam kelas, saya susun di kursi-kursi. Saya ceramah itu kursi. Oh, di sini Miki. Iya, di sini kelasku. Di sini saya kelasku. Saya masih ingat. Yang ada pohon di sini tuh. Iya, topeng. Iya, ya. Sekarang jadi asrama. Masya Allah. Kayak panggung. Oh.
yang masih kayak di kapal. Iya. Jadi tidur kita mau kuliah lihat semua Pak. Masya Allah. Nah ini sekarang kelas ini. Ini kelas. Ya, dulu asrama ya. Asrama. Iya. Jabar Asir dulu saya sini Ustaz. Bebe. Itu jalan Bebe merangkak tuh. Jalan Bebe sampai ke masjid. Karena terlambat. Arjo karena waktu itu dipukul Ustaz toh. Jadi bengkak sekali. Jadi saya tidak bisa salat berdiri Ustaz. Salatnya salat duduk. Iya. Artinya saya sering melanggar dulu. Iya, tetapi saya bersyukur Ustaz. Bersyukurnya dirasakan sekarang. Bukan pada saat mondok. Dulu kan kita benci sekali, kita sumpah-sumpah itu senior. Mati lalu kok. Ya sampai-sampai banyak temanku yang tidak tahan Ustaz. Dia melarikan diri. Dia kabur apa semua yang tidak tahan memang tuh, yang manja. Yang setiap minggu dibawakan KFC sama orang tuanya. Karena tidak sanggup makan ikan kering, ikan mairo. Kita Pak pakai kecap Pak. Masya Allah. Ini pesantren saya, Nasifah, luar biasa, makasih banyak Ustaz, LT Mudir kita. Alhamdulillah. Saya, kalau saya ingat saya mau nangis Ustaz. Alhamdulillah, hari Jumat berkah ini saya berada di Pondok Pesantren Gombara Darul Arkam, sebuah tempat saya di Gembleng, tempat saya belajar. Makasih banyak Ustaz, ini undangan Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting Gombara. Alhamdulillah, bersama tadi diundang untuk memberikan hasanah sedikit pengalaman saya waktu di sini. Dan kalau ingat pesantren Ustadz, aduh Masya Allah. Iya. Ini sudah luar biasa terbangun dengan baik, sudah ada gazebo-gazebonya. Tapi saya kira masih banyak pekerjaan rumah kita Ustadz. Mudah-mudahan alumni dan juga Ustadz pembina di sini bersama dengan adik-adik, mudah-mudahan bisa kita bangun sama-sama. Dan saya tadi sudah ajukan proposal Ustadz, izinkan saya mengajar di sini Ustadz, membagi ilmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan adik-adik semua di sini bisa terinspirasi, karena menurut saya generasi ke depan sangat ditentukan. Yang mulai sekarang di SD, di SMP itu dasarnya. Ya, supaya lebih kuat lagi, sudah tahu dari sekarang. Ya. Kelebihannya anak pesantren itu selain dia jago di pengetahuan umum, lebih jago di pengetahuan agama. Jadi kalau bicara soal skill pengetahuan, insya Allah kita itu sangat bisa mampu bersaing di luar. Tinggal sekarang eranya disesuaikan Ustaz. Harus punya skill, apalagi yang sedikit berhubungan dengan era digital. Mudah-mudahan saya bisa bagi nanti. Makasih banyak Ustaz kunjungan. Saya diterima di sini. Mudah-mudahan saya kesini lagi aman gitu. Sama tadi yang ditemani kontak-kontak tadi itu. Tadi? Oh iya. Nanti share nomornya Pak Ustaz. Iya. Nanti saya WA ke Ustaz. Segala macam. Dan kita nanti mau nginap di sini. Rasakan dulu mondok, tapi sehari saja Ustaz. Insyaallah. Ala kadarnya. Ala kadarnya. Coba saya rasakan kembali itu sholat tepat waktunya, karena saya kadang-kadang sholat tepat waktu di luar tuh begitu banyak tantangan Ustaz. Cara paling terbaik hari ini agar supaya anak-anak kita bisa terselamatkan, baik dunianya aman dan insya Allah akhiratnya. Kalau akhiratnya difokusi, dunianya pasti dapat. Oleh karena itu, sekali lagi, pesantren yang saya kenal betul-betul karena saya sudah rasakan Ustaz adalah Pondok Pesantren Gombara Darul Arkam, Jalan Insinyur Sutami, Poros. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi keberkahan dan kebahagiaan buat kita. Karena ketika kita sebagai orang tua punya anak, sekolahnya baik, dididik oleh guru-guru terbaik, insya Allah hasilnya pun juga untuk kepentingan orang tua. Karena ada yang doakan kita. Insya Allah itu saja Ustaz yang bisa sampaikan. Man arada dunia, fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah, fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma, fa'alaihi bil ilmi. Dan Gombara is the best solution for this era. Masya Allah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar.